Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Terima kasih sudah klik video ini, bergabung kembali di channel Master Rumus Fisika. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik semua, di video kali ini Kakak akan melanjutkan materi tentang energi ya. Jadi kemarin sebelumnya Kakak sudah membuat materi tentang usaha dan energi. Tapi Kakak sudah tuntaskan masalah usaha. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan energi. Bagi teman-teman, adik-adik dan siapapun yang baru bergabung dengan channel Master Rumus Fisika, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Baiklah, di sini Kakak akan mendefinisikan tentang energi terlebih dahulu, dan kita semua sudah pernah mendengar energi di SD, SMP ya. Sekarang untuk pengembangan materi di SMA kelas 1 ya. Dulunya itu di kelas 2, tapi sekarang di kelas 1. Baiklah, dengarkan video ini dengan seksama dan jangan skip ya. Keep on watching. Oke, jadi Kakak akan membahas tentang energi. Ya, bebas sih ya mau bikin energi atau energi bacanya, terserah adik-adik semua. Jadi Kakak dari SD udah kebiasaan bilangkan energi itu energi gitu ya. Jadi energi itu apa sih Kak? Kenapa di babnya disamain antara usaha dan energi gitu. Jadi sangat erat kaitannya antara usaha dan juga energi. Nah Kak, definisi energi itu apa ya Kak? Kalau di buku-buku yang lain kan Kak itu langsung energi ini, energi itu gitu ya kan. Nah baiklah adik-adik, di pelajaran kali ini Kakak akan jelaskan energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Ya, kemampuan kita untuk melakukan usaha itu dikatakan energi. Makanya harus ada energi dulu baru ada usaha. Seperti itu ya kan? Jadi Kakak definisikan bahwa energi di sini adalah kemampuan. Nah, ini ya. Kakak tuliskan bahwa energi ini definisinya adalah kemampuan untuk apa? Untuk melakukan usaha. Nah, kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, di pelajaran minggu lalu kita udah bahas tentang usaha ya. Usaha itu simbolnya apa? W, karena bahasa Inggrisnya adalah work gitu ya. Jadi simbolnya di sini adalah W besar. Baik, Kak, kalau kemampuan untuk melakukan suatu usaha adalah energi, kata-kata lainnya apa Kak? Kalau di buku Martin Kanginan, di Erlangga, kalau usaha dan energi ini, energi didefinisikan oleh beliau sesuatu yang dibutuhkan oleh benda untuk melakukan suatu usaha. Jadi kalau sesuatu artinya masih sesuatu gitu ya. Tapi kalau di sini kan kemampuan untuk melakukan suatu usaha sudah jelas. Tapi walaupun seperti itu Kakak telah tetap tuliskan ya bahwa katanya energi di sini adalah sesuatu ya, sesuatu yang dibutuhkan benda. Oke, sesuatu yang dibutuhkan benda untuk apa? Untuk melakukan suatu usaha. Nah, ini untuk melakukan usaha atau dalam kurung adalah W. Sama ya definisinya ya. Baik, kalau misalkan tulisan Kakak ini kurang jelas, perlu kalian ganti kualitas dari video YouTube-nya menjadi lebih tinggi atau higher gitu ya, untuk kualitas yang lebih HD atau lebih terang, jernih, dan jelas gitu ya. Jadi kemampuan untuk melakukan suatu usaha adalah definisi dari energi. Nah, kalau kita sudah tahu definisi dari energi, Kakak buat permisalan. Mobil akan berhenti ya, contohnya. Contoh di sini Kakak buat ada mobil. Nah, contohnya mobil berhenti. Mobil berhenti berarti tidak bisa berjalan ya. Mobil berhenti jika energi. Nah, gini ya. Mobil yang kehabisan energi atau Kakak bikin di sini. Kakak ganti ya, mobil, misal nih permisalannya, mobil yang kehabisan energi. Mobil yang kehabisan energi. Nah, energi mobil ini di sini apa?
Energi buat mobil adalah BBM, bahan bakar minyak. Ini dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk energi kimia. Nah, ini dalam energi kimia. Mobil yang kehabisan energi tidak akan bisa melakukan usaha, atau di sini tidak dapat bergerak. Nah, tidak dapat bergerak. Berarti kalau tidak dapat bergerak, tidak bisa melakukan usaha. Berarti tidak ada usaha. Nah, tidak ada usaha. Nah, ini contoh kasusnya. Berarti di sini tidak bisa melakukan W. W-nya sama dengan 0 kalau E-nya tidak ada habis gitu. Jadi energi di mobil ini, supaya mobil itu bergerak, maka dia butuh energi. Energinya berupa bahan bakar. Seperti itu ya. Baik, Kak, ada berapa sih energi, Kak? Nah, pada umumnya energi itu dikategorikan menjadi beberapa bentuk gitu ya. Jadi Kakak ambil dari SMP kita sudah pelajari, bahkan dari SD. Bentuk-bentuk energi. Nah, kita akan pelajari di sini tentang bentuk-bentuk energi. Kak, bentuk-bentuk energi itu ada apa aja? Yang pertama di sini Kakak tuliskan sumber terbesar energi adalah energi apa? Energi matahari. Baik. Jadi yang pertama Kakak bikin di sini ada energi matahari ya. Tapi Kakak bikin di sini yang pertama mekanik aja dulu ya. Energi mekanik. Kalau mekanik berarti ada pergerakan, karena di dalam energi mekanik terdapat energi kinetik dan juga energi potensial. Baik, energi mekanik ya. Kalau dikatakan mekanik, Dekku, ingat berarti di sini ada pergerakan. Berarti di sini ada benda yang bergerak. Atau ada posisi ketinggian, potensial. Masih ingat ya? Yang kedua, bentuk energi dikategorikan energi kalor ya. Energi kalor, bukan kolor ya Dek. Energi kalor. Kalor itu berupa apa Pak Kak? Berupa panas. Nah, ini berupa apa? Panas. Kemudian yang ketiga energi apa Kak? Di sini ada yang disebut sebagai energi kimia. Oh, energi kimia. Baru dengar Kak? Tidak. Energi kimia itu adalah merupakan bahan bakar. Misal manusia. Energi kita dapatkan dari mana? Dari makanan yang kita makan. Nah, itu adalah energi kimia. Misal ya untuk manusia makanan. Kalau tadi contohnya untuk transportasi, misal kita ambil mobil, energinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk BBM. Oke, dalam bentuk BBM. Kalau misalkan ada suatu alat Kak, misalnya kita ambil jam, itu bahan bakarnya atau supaya dia bergerak pakai apa? Pakai baterai. Jadi baterai juga termasuk ke golongan energi kimia ya. Di sini Kakak bikin baterai. Oke, baik. Sampai di sini cukup jelas ya, Dek? Baik ya. Kemudian ada yang keempat. Bentuk energi yang keempat itu adalah energi ya, di sini ada energi elektromagnetik. Iya, elektromagnetik. Kalau waktu SMP energi elektromagnetik ini sebenarnya sudah pernah dibicarakan. Tapi di situ tidak rinci ya. Bahwasanya energi elektromagnetik itu kalau elektromagnetik berarti ada elektro dan juga ada magnet. Tapi waktu di SMP kita tahu bahwa elektromagnetik tidak butuh medium untuk merambat. Itu di gelombang dan juga di getaran. Di sini kita ambil golongan energinya. Ternyata elektromagnetik juga punya energi. Nah, apa aja sih Kak yang tergolong energi elektromagnetik? Yang tergolong di sini adalah cahaya, salah satunya ya. Kemudian nanti ada golongan R, I, C, U, X dan juga gamma. Ini tidak Kakak tuliskan karena ini dipelajari di kelas 12 nanti Dek. Ya, jadi sabar, tapi nggak apa-apa kita uraikan sedikit. R-nya apa? Radio, radar, inframerah, cahaya tampak, ini cahaya ya. Cahaya tampak, ultraviolet, sinar X dan juga sinar gamma. Di mana sinar gammanya terdapat 3 sebenarnya, alfa, beta dan juga gamma. Iya. Kemudian yang kelima bentuk energinya energi apa lagi Kak? Oke, yang kelima bentuk energinya adalah energi nuklir. Nah, energi nuklir. Pernah dengar ya tentang nuklir? Nuklir ini adalah yang dibincangkan bahan bakar yang efisien dan juga dampaknya besar gitu. Tapi Indonesia belum memakai ini ya. Kalau kasus Ukraina dan juga Rusia itu
ada mengungkit tentang nuklir kan. Kalau nuklir dipecahkan maka hancur deh. Ya benar. Karena energi nuklir ini termasuk ke elektromagnetik yang lebih tinggi lagi gitu ya. Ada si alfa, ada beta, ada gamma gitu. Oke, kemudian di sini energi itu kan bisa banyak bentuknya. Jadi karena banyak bentuknya, jadi energi ini memenuhi hukum kekekalan energi. Apa tuh Kak bunyinya? Bunyinya seperti ini. Energi tidak dapat diciptakan, oke, dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Wow, berarti energi bisa mengalami perubahan bentuk. Baik. Jadi, energi mengalami, ya, Kakak tulis di sini, energi mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk. Kalau dia perubahan bentuk, berarti di sini bahasa lainnya adalah mengalami konversi, ya, mengalami konversi. Konversi energi. Kak, contoh kasusnya dong. Baik. Contoh kasusnya Kakak ambil di sini apabila ada suatu lampu. Anggaplah ini lampu pijar. Nah, ya. Berarti kalau ini lampu pijar dari listrik. Nah, kita kan hubungkan ke energi listriknya ya. Dari energi listrik bisa berubah menjadi apa? Bisa berubah menjadi energi cahaya. Kan jadi terang. Nah, setelah jadi energi cahaya, dia berubah menjadi apa? Kalau kita pegang bola lampu ya, bohlam itu kita pegang begini, ada nggak terasa panas? Ya, panas. Berarti di sini dari cahaya bisa berubah menjadi energi panas. Nah, jadi di sini perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas, kemudian menjadi energi cahaya. Inilah yang dikatakan sebagai konversi energi. Nah, di sini kan ada alatnya. Alat pengubah energi ini, di sini yang berlaku adalah siapa? Si bola lampu. Nah, bola lampu ini dikatakanlah sebagai konverter, ya. Jadi Kakak tuliskan di sini alat pengubahnya. Alat pengubah energi listrik ini disebut sebagai konverter. Oke, konverter. Jadi konverter di kasus ini siapa? Untuk kasus ini konverternya adalah lampu. Ini gampang bukan? Gampang sekali ya. Sebenarnya materi ini ada segini lagi deh papan tulisnya. Tapi karena papan tulis Kakak cukup simple dan kecil, maka kita buat videonya menjadi 2 bagian ya. Oke, yang sudah tonton video ini jangan lupa untuk share video ini jika menurut kalian video ini adalah video yang bermanfaat. Ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng Kakak di channel Master Rumus Fisika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.